Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami kelompok 3, yaitu dengan beranggotakan Kak Berlian Puja Kurniawati, Maulika Sahira, Rina, Putri Indah Mei Isnillah, Najwa Sari Fauzia, Tiara Nopita Pratiwi, Anggi Kumalasari, dan Nur Nabila, serta ada Dewi Sunita. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pengembangan metode pembelajaran pendidikan kewargaan di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam satu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran yang direkomendasikan. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode cerita, yang ketiga ada metode tanya jawab, yang keempat metode diskusi, yang kelima metode penugasan, yang keenam metode permainan atau kompetensi, yang ketujuh ada metode simulasi. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan guru kepada murid. Metode ini lebih dapat digunakan apabila bahan ajar mengandung informasi baru dan memerlukan pembahasan dari guru. Kekuatan metode ini apabila digunakan dengan metode lain seperti tanya jawab atau diskusi, saat ini atau lebih dikenal dengan metode ceramah bervariasi sehingga murid bukan hanya mendengarkan akan tetapi berbicara dalam pembelajarannya. Adapun kelebihan-kelebihan dari metode ceramah yaitu yang pertama, praktis dari sisi persiapan. Yang kedua, efisien dari sisi waktu dan biaya. Yang ketiga, dapat menyampaikan materi yang banyak. Metode cerita. Metode cerita merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada murid dengan mengungkapkan karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Metode ini lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai dan moral dan sikap para murid. Metode bercerita memiliki kelebihan yang pertama, anak dilatih konsentrasi. Yang kedua, anak belajar menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, anak berfantasi terhadap objek yang tidak nyata. Yang keempat, anak belajar menyimak apa yang diperagakan oleh guru. Dan 5, anak belajar mengingat apa yang diceritakan guru. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode yang melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan teknik klasifikasi nilai. Oleh karena itu, guru dituntut menguasai teknik-teknik bertanya, questioning skill. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang melibatkan murid atau aktivitas murid. Ada beberapa keunggulan metode tanya jawab. Yang pertama, akan dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok bahasan yang akan dibahas. Yang kedua, dapat memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan. Yang ketiga, dapat mengembangkan keaktifan belajar dan berpikir siswa. Metode diskusi merupakan metode yang digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru dengan murid, murid dengan guru, dan murid dengan murid. Dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar murid belajar aktif, CBSA. Akan tetapi, dalam menggunakan metode ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan, harus ada masalah yang didiskusikan. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat dipakai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) yang menggunakan teknik value inquiry. Metode diskusi memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, memberikan pemahaman pada siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua, memberikan pemahaman pada siswa bahwa dengan berdiskusi mereka dapat saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan yang lebih baik. Metode penugasan.
Metode penugasan merupakan metode yang berusaha melatih murid untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh guru. Tujuan penugasan metode ini yaitu agar murid memperoleh pengalaman langsung, nyata, bekerja mandiri, dan jujur. Sebagai contoh, misalnya, murid ditugasi menulis pengalamannya dalam menolong adiknya. Tugasnya yaitu yang pertama, menuliskan dalam peristiwa apa dia menolong adiknya. Yang kedua, bagaimana cara dia menolongnya. Yang ketiga, bagaimana perasaannya saat memberikan pertolongan, dan seterusnya. Nah, ada beberapa keunggulan dari metode penugasan, yaitu hasil pelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan siswa. Selanjutnya, siswa belajar dan mengembangkan inisiatif dan sikap mandiri, dan memberikan kebiasaan untuk disiplin dan giat belajar. Metode permainan atau kompetensi. Metode permainan atau kompetensi merupakan metode yang sangat menarik murid dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar. Dengan suasana senang, maka materi pembelajaran lebih mudah diserap oleh murid. Oleh karena itu, metode ini berusaha dalam menyajikan bahan ajar melalui bentuk permainan atau kompetensi. Permainan yang dimaksud adalah permainan yang diciptakan sendiri oleh guru dan dapat berupa teka-teki, papan bergambar sejenis ular tangga, kotak rahasia, kartu bergambar, dan lain-lain yang diciptakan oleh guru. Isi pesan yang dimuat dalam permainan ini hendaknya tetap berupa nilai, moral, dan norma sesuai dengan tuntutan pendidikan kewarganegaraan PKN. Pembelajaran melalui permainan menjadi lebih relevan karena anak diberi kebebasan untuk mengembangkan dan mengungkapkan inisiatif sendiri. Selanjutnya, dengan permainan, anak dapat mempelajari cara belajar. Cara belajar individu berbeda-beda, yaitu ada tipe auditorial, visual, maupun kinestik. Selanjutnya, anak lebih mudah mengingat hal-hal yang mereka lakukan dalam permainan, yang mana permainan dapat memudahkan anak untuk mengasimilasikan materi baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada. Metode simulasi. Metode simulasi merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Melalui metode ini, murid dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, di metode ini ada beberapa keunggulan, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, dapat memberikan pengalaman secara tidak langsung yang diperlukan oleh siswa untuk menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan sosial.